Alhamdulillah acara tersebut eh, banyak dihadiri oleh mujahidah dan para tetangga Handai Tolan dan eh, para jawara-jawara Betawi mengusut tuntas, mengusut tuntas agar keadilan ini ditegakkan seadil-adilnya. Saya berharap tidak ada lagi harum-harum lain. Wahai penguasa, kalau kalian sekarang masih bisa berkelit di dunia ini dengan berbagai macam cara, dengan kekuasaan dan uang kalian, maka ingat ada pengadilan yang tak bisa kalian tipu, kalian manipulasi, kalian bayar saksi, ubah bukti, fakta, dan sebagainya. Itu pengadilan akhirat. Alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, sekarang tanggal 23, kemarin tanggal 22 Mei itu kalau kita mundur 5 tahun yang lalu, itu ada kerusuhan yang besar ya. Saya kira besar, tidak bisa disebut cukup besar. Kerusuhan di depan Bawaslu tanggal 22-23 Mei ya. Kerusuhan yang dialami banyak korban yang dialami oleh para pendukung Prabowo waktu itu ya, Prabowo dan siapa namanya, Sandi. Mereka, saya sebut kami kali ya, karena saya ikut juga kami waktu itu menggelar serangkaian aksi protes atas kecurangan pemilu yang kami sebut waktu itu juga TSM, terstruktur, sistematis dan masif, di depan kantor Badan Pengawas Pemilu di Jalan Tamrin, Jakarta Pusat. Nah, waktu itu terjadi kerusuhan, kira-kira mulai ya ba'da isya lah, jam 8, jam 9. Saya ingat waktu itu kita masih sholat maghrib berjamaah, buka puasa di situ. Maghrib berjamaah, isya berjamaah itu saya dan yang lainnya itu sholat di perempatan Jalan Tamrin. Imamnya waktu itu Habib Hanif Alatas ya. Apa sih namanya, menantu Habib Rizik Syihab ya. Dan Imam Isa juga beliau, Imam Taraweh kalau nggak salah, tapi saya lupa Imam Isa siapa, cuman Imam Taraweh beliau karena saya ingat bacanya cepat. Jadi kita taraweh di sana dan saya alhamdulillah termasuk di saf awal, saf pertama. Lalu selesai taraweh kira-kira jam 8, ada sedikit-sedikit orasi apa segala macam, kemudian kita membubarkan diri. Saya ingat betul itu. Dan saya sudah berjalan menuju ke arah belakang Sarinah ke Wahid Hashim, ya, menuju perapatan Sabang, karena motor saya taruh di sekitar sana. Waktu itu ketika saya jalan dari perapatan menuju situ, lalu dari belakang suara, "Mama, cepat pergi, Mama, cepat pergi." Wah, lalu orang mulai berhamburan. Saya pikir ada apa ini ya? Dan saat itulah kerusuhan batu, jedar dari depan arah Bawaslu, kelompok polisi yang terjaga di sana. Rekaman videonya ada, beredar waktu itu. Saya kira kalau dicari mungkin ketemu lagi. Itu keluar gas air mata dan sebagainya, kerusuhan macam-macam, sampai dikejar ke Tanah Abang, ke Jatinegara, ke Petamburan, segala macam. Kalau kita lihat SOP penanganan aksi, bahwa polisi itu hanya mengamankan aksi di lokasi, tapi malam itu dikejar sampai Jatinegara, sampai Petamburan, sampai Tanah Abang, sampai ke flyover Sleepy ya, dan 9 nyawa melayang, ratusan luka-luka, ratusan lain ditangkap, puluhan lain masuk rumah sakit. Salah satu korbannya adalah Harun Al-Rashid, anak kecil umur waktu itu 15 tahun, kelas 2 SMP, anak dari Didin Wahyudin.
Didin Wahyudin ini tinggal di daerah Kepaduri, apa Duri Kepasa, ketukar-tukar tuh ya. Tapi Jakarta Barat lah alamat rumahnya, di sekitar belakang Universitas Esa Unggul, Jalan Arjuna Utara ya, samping tol Tomang. Saya ada beberapa kali ke rumah Dindin dan juga ke kuburan Harun Al-Rasyid bersama bapaknya, ibunya ada di lokasi tapi tidak ikut ke makam, hanya menunggu di depan kuburan. Saya melakukan wawancara, liputan dan sebagainya. Nah, semalam saudara sekalian tanggal 22 Mei itu saya diundang oleh Didin, ayahanda dari Harun Al-Rasyid, untuk menghadiri haul 5 tahun Harun Al-Rasyid ya. Di rumahnya saya pernah datang itu, mohon maaf ya, Dindin itu tidak bisa disebut sama sekali, makanya sama sekali tidak disebut orang kaya, tinggal di rumah gang yang mobil nggak bisa masuk, motor 2 kalau lewat harus pelan gitu ya, supaya bisa saling berbagi jalan yang sempit. Saya masuk rumahnya juga pernah, wawancara saya juga pernah, dan rumahnya sangat-sangat sederhana ya, rumah orang kayak rakyat jelata pada umumnya ya. Acara digelar di situ malam itu, tapi qadarullah saya tidak bisa hadir, walaupun sehari atau 2 hari sebelumnya saya sudah menyatakan oke, insya Allah saya hadir gitu ya. Ya ada beberapa masalah yang membuat saya tidak bisa hadir. Tapi kepada Didin saya bilang, Din tolong kirim aja video-videonya, foto-fotonya, kalau ada pernyataan kamu dan sebagainya. Nah ternyata pagi tadi, semalam dia udah kirim, tapi dilengkapi pagi tadi sekitar jam 6.22 atau berapa, dia kirim banyak ya, ada gambar-gambar, video-video, sampai saya kira jumlahnya lebih dari 40 totalnya ya. Nanti kita pilih untuk tampilkan ke teman-teman Bang Edi Channel acara semalam dan foto-foto yang lainnya. Nah saudara sekalian, 22 Mei buat keluarga Didin Wahyudin, dan saya kira juga buat keluarga para korban yang lain, ini betul-betul tidak bisa dilupakan begitu saja. Saya mencoba berempati, merasakan apa yang Didin dan istrinya rasakan, keluarganya rasakan, kehilangan anak kecil, anak tersayangnya yang waktu itu 15 tahun ya usianya, sekarang sekitar 20 tahun. Perasaan pedih seorang ayah, seorang ibu yang anaknya direnggut pasah, kalau istilah Didin diambil oleh korban kebiadaban aparat ya. Karena memang saya pernah wawancara dengan dia, nanti mungkin kapan-kapan kita putar ulang bagaimana usaha dia mencari Didin dari hari pertama hilang ya, datang keliling ke sana kemari, ke rumah sakit dan sebagainya, sampai akhirnya mendapat kabar yang pasti. Bahkan penderitaan tidak selesai ketika itu saja, ada sekelompok orang yang berupaya merayu dia dan korban-korban lainnya, keluarga korban yang lainnya, untuk berdamai dengan iming-iming jumlah yang tidak sedikit, yang itu oleh kata Didin ya, menurut orang-orang yang menjadi mediator, sebagian keluarga menerima dan sebagian lain akan menerima, tapi Didin tidak mau, dan dia tidak tahu uang itu apakah dikembalikan atau apa, dia nggak tahu. Buat dia keadilan yang utama. Nah, ya saudara sekalian ya, jadi hadir antara lain Habib Muhammad ya Al-Atas, beliau adalah ketua umum Forum Pembela Islam sekarang apa ya, Forum Persaudaraan Islam ya, FPI ya, dan dia juga salah satu menantu Habib Rizik Syihab. Saya sebetulnya saya bilang tadi saya ingin hadir, tapi qadarullah tidak bisa hadir. Padahal kalau saya hadir, saya kira kita bisa dapat gambar yang lebih lengkap, lebih bagus ya, lebih bercerita ya. Kita maklumlah apa yang Didin kirim itu sudah sangat luar biasa. Ada emak-emak tadi ya, ada emak-emak, saya nggak tahu, tapi Didin mengatakan itu juga antara lain dari para mujahidah ya, bukan cuma tetangga. Kalau nggak salah pada acara-acara serupa beberapa tahun yang lalu atau tahun-tahun silam, itu memang banyak juga dari aktivis yang hadir pada acara semacam itu di rumahnya. Nah, yang menarik saya ingin menggarisbawahi pernyataan Didin yang semalam itu dia sampaikan, berterima kasih atas kehadiran ini ya. Kemudian dia juga menyampaikan bahwa tidak ada keinginan yang berlebihan dari Didin dan keluarga, kecuali berharap ada keadilan. Keadilan bahwa para pelaku kebiadaban yang membunuh anak tercintanya Harun Al-Rasyid bisa segera ditangkap dan diadili dan mendapat hukuman yang setimpal. Tapi di luar itu juga dalam wawancara yang lain, Didin berharap bahwa mereka yang di lapangan itu hanya petugas penerima perintah. Karenanya
hukuman yang setimpal untuk menegakkan keadilan tidak hanya kepada mereka yang brutal di jalanan, di lapangan, tapi juga para pemberi perintahnya, komandannya, bahkan terus sampai ke atas Joko Widodo. Dan karena Didin pada waktu itu menjadi salah satu pendukung atau relawan Prabowo, waktu Prabowo Sandi, dia juga minta Prabowo untuk memberikan tanggung jawab. Sungguh dia mengatakan dalam video saya sebelumnya di kuburan waktu itu saya wawancara dengan dia tidak berharap ada santunan apapun dari Prabowo ya, tidak berharap, sama sekali tidak berharap. Saya kira kalaupun dia diberikan mungkin akan diberikan kepada pihak lain yang lebih membutuhkan, entah musola, entah masjid, entah apa. Tapi dia berharap ada perhatian, minimal dia bisa mendengar Prabowo menyatakan permohonan maaf, prihatin dan sebagainya ya. Saudara sekalian, ini ada beberapa foto yang menurut saya menguras air mata kita ya, foto-foto anak kecil yang saya kira kita akan sepakat mengatakan Harun Al-Rashid ini ganteng ya. Aduh, ini foto-fotonya ya, semasa masih hidup, ada juara 1 lomba azan ya, MTQA ya, Musabaqah Tilawatil Quran apa mungkin nggak tahu ya. Lalu ada foto-foto emak-emak di depan DPR, why you kill me, itu foto Harun Al-Rashid dengan di bagian bawah ilustrasi dari opposite berapa itu gambar sejumlah polisi sedang menggebuki seorang demonstran yang dinisbahkan kepada Harun Al-Rashid ya. Lalu pada salah satu aksi di Palestina, saya kira ini aksi Palestina, bela Palestina, saya hadir waktu itu, mereka memanjangkan poster besar, memanjang ke bawah, Justice for Harun ya, ada gambar Harun Al-Rashid dengan sejumlah kalimat yang agak panjang di bawahnya. Lalu ada juga kopas status Didin Wahyudin ya, saya bacakan ya. Subuh itu tiba-tiba istriku memelukku sambil menangis. Lalu aku bertanya, mengapa ibu menangis? Ibu bermimpi bertemu Abang Harun ya, namun keadaannya berbeda. Harun terlihat lebih dewasa, berbadan tinggi dan kekar, serta berambut agak panjang, serta memakai udang-udang di kepala. Lantas ibu menyapanya, namun Abang Harun hanya tersenyum dengan wajah yang tampan sekali. Lantas ibu memeluknya, namun mengapa Abang Harun tidak dapat ibu peluk ya? Mendengar semua itu, aku tidak bisa berkata-kata, hanya bisa memeluk istriku dan tak terasa air mataku pun ikut mengalir membanjiri pipiku. Ya Allah, kuatkanlah hatiku agar aku bisa menguatkan perasaan istriku yang sedang merindukannya. Saudara sekalian, hati mana yang tidak tersentuh ya? Saya kira kalau curhatan hati Didin ini viral, kemudian didengar oleh para pelaku penyiksaan dan pembunuhan anak kecil ini, apalagi didengar para komandan yang memberikan perintah, terlebih lagi khususnya didengar oleh Prabowo dan Jokowi, apakah hati mereka akan tergerak gitu loh. Menurut saya seharusnya tergerak ya, bisa terasa betapa pedihnya saat seorang ayah, orang tua, ibu yang kehilangan anaknya secara paksa direnggut oleh tangan-tangan biadab aparat negara. Cuman dalam situasi seperti ini, saya juga terus terang ragu apakah para penguasa itu masih punya hati nurani. Saya nggak tahu. Apakah masih ada hati nuraninya, apakah masih terbuat dari apa ya, daging atau apa, sehingga cukup lunak untuk menerima sentuhan-sentuhan seperti ini. Atau sudah mengeras, lebih keras daripada batu, sehingga abai atas semuanya. Ini ada juga foto di depan makam, ada anak kecil, ada poster tadi, why you kill me, lalu ada foto kenangan ya, keluarga ya, Didin, kakaknya, adiknya, kakaknya perempuan, adiknya perempuan, dan istrinya kayaknya di sebuah lahan kosong ya. Nah ini juga cukup menyentuh hati saudara sekalian. Harun Al-Rashid sedang menunggu sepertinya di stasiun kereta api ya. Ya Allah. Nah ternyata semasa hidupnya Harun Al-Rashid juga pencinta reptil ya, khususnya ular. Dia tidak geli atau takut terhadap ular. Ada beberapa gambar ya, dia sedang dililit oleh ular ya, peliharaannya atau tangganya. Saya nggak sempat tanya nih, karena waktu saya datang ke rumahnya, saya tidak melihat ada tanda-tanda ular di sana. Maksud saya dipelihara, ditaruh di kandang
jeruji atau kandang kaca, saya tidak melihatnya. Saya tidak tahu apa ini ular dia sendiri, apa ular orang lain. Tapi dari gambar-gambar ini sepertinya Harun Al-Rasyid memang menikmati bermain-main dengan ular ya. Ini ular kuning ini jenis apa saya nggak ngerti ya, tapi cukup besar dan kalau saya kayaknya nggak berani. Nah ini ada foto-foto lain. Ternyata Harun Al-Rasyid juga bermain hadrah ya, seni yang menggunakan semacam rebana dipukul-pukul gitu ya. Harun Al-Rasyid memang ini ada Harun dan ibunya ya, semasa hidup penuh keceriaan, senyumnya manis sekali ya. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil. Nah, ini foto anak kecil ini memang ganteng. Ini anak ini pernah saya cropping fotonya dan saya jadikan sebagai thumbnail waktu saya wawancara dengan bapaknya ya. Ganteng sekali anak ini, Bang. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala umuruddin yawadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi sahri sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah, pada hari ini saya baru saja melaksanakan haul almarhum Muhammad Harun Al-Rasyid, anak kami, dan terlaksana dengan baik, dengan lancar, dan tidak ada halangan satu apapun. Alhamdulillah, acara tersebut banyak dihadiri oleh mujahid, mujahidah, dan para tetangga, andai tolan, dan para jawara Betawi, dan anggota-anggota dari organisasi yang menghadiri acara haul Harun yang kelima ini. Harapan saya sebagai orang tua dari Muhammad Harun Al-Rasyid yaitu adalah mengusut tuntas agar keadilan ini ditegakkan seadil-adilnya. Karena apa yang telah kita ketahui bahwasannya keadilan untuk para korban yang selama ini didiamkan oleh rejim ini. Banyak lagi korban-korban selain dari Harun Al-Rasyid, yaitu Kanjuruhan, KM50, dan banyak lagi yang lain-lainnya. Dan korban tersebut ada lagi yang diculik, disiksa, dan sampai saat ini belum mendapat keadilan. Banyak lagi yang hilang. Untuk itu saya berharap tidak ada lagi Harun-Harun lainnya. Hanya itu yang saya harapkan dan ingin saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kata Didin, dia tidak banyak berharap, hanya berharap keadilan ya. Walaupun di rezim yang sekarang berkuasa 9-10 tahun ini, keadilan untuk orang kecil sepertinya sesuatu yang sangat langka dan mewah ya. Sangat langka dan mewah karena hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ketika orang kecil, ketika oposan, ketika orang-orang berbeda pandangan dan pendapat dengan kekuasaan, langsung merasakan hukum yang dipelintir, yang dilipat, yang ditekuk begitu rupa untuk menghakimi orang-orang tadi, sementara ketika gerombolannya jelas-jelas melanggar hukum, selalu saja tumpul, tiba-tiba hukum tidak berdaya. Akhirnya, saya ingin berdoa kepada Didin dan keluarganya untuk Harun Al-Rasyid, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya, semoga Allah merahmatinya, memaafkannya, ya, kemudian memberkahinya, dan balasan terbaik baginya. Juga bagi Didin dan istri, keluarga yang selalu diberikan ketabahan, kesabaran. Dan wahai penguasa, kalau kalian sekarang masih bisa berkelit di dunia ini dengan berbagai macam cara, dengan kekuasaan dan uang kalian, maka ingat ada pengadilan yang tak bisa kalian tipu, kalian manipulasi, kalian bayar saksi, ubah bukti, fakta, dan sebagainya. Itu pengadilan akhirat. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin, kata Allah dalam firman-Nya.
Astagfirullahaladzim. Saya Edi Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.